Halo, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal internet. Kira-kira kalian pasti sudah mengerti ya, sudah tahu apa itu internet. Nah, pembahasan kali ini tujuannya adalah agar para siswa lebih mengetahui, lebih mengenal apa itu internet dan kegunaan serta kerugian dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai ya. Namun sebelum dimulai, alangkah baiknya para siswa menekan tombol like, subscribe, share, dan komen ya, agar tidak tertinggal mengenai informasi-informasi yang berguna dalam pembelajaran TIK, khususnya bagi anak-anak di kelas 4. Oke, yang pertama, apakah internet itu? Internet atau Interconnection Network kepanjangannya adalah sebuah jaringan komunikasi yang menghubungkan antara komputer yang satu dengan jaringan komputer lainnya di seluruh dunia. Nah, di sini artinya adalah komputer satu itu terhubung dengan berbagai komputer-komputer yang ada di seluruh dunia. Nah, berupa apa? Berupa jaringannya, bisa berupa jaringan WiFi, ya, berupa jaringan menggunakan kabel LAN atau menggunakan modem. Oke, itulah dia. Sebelum kita lanjut, kita kenal dulu sejarah singkat perkembangan dari internet. Internet pertama kali dikenalkan pada tahun 1960-an oleh Departemen Pertahanan Amerika melalui lembaganya yaitu ARPA atau Advanced Research Projects Agency yang membuat suatu jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri adalah cikal bakal lahirnya teknologi sebuah jaringan. Ya, ARPANET ini digunakan oleh Lembaga Pertahanan Amerika, itu dia hanya untuk keperluan militer saja, belum bisa dipakai untuk umum. Kemudian berkembangnya waktu karena banyak yang membutuhkan jaringan, maka di tahun 1986 ARPANET berubah namanya itu menjadi NSF-Net, ya, atau National Science Foundation Network. Oke. Nah, di sini itu sudah jaringannya dipakai untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian-penelitian dari lembaga-lembaga di luar Departemen Pertahanan Amerika. Ya. Nah, lalu berjalannya waktu di tahun 1990, NSF-Net itu diturunkan lagi jaringannya menjadi WWW atau World Wide Web. Ya, karena tadi NSF dia tidak bisa mengakomodir atau mengelompokkan para penelitian-penelitian tadi, maka di sini melalui WWW itu sudah mulai mereka mencatat atau mendaftarkan beberapa situs penelitian-penelitian, ya, domain dari penelitian yang sudah dikerjakan. Nah, menjelang 3 tahun kemudian dari tahun 1990, di tahun 1993 WWW ini dikembangkan lagi, ya, oleh CERN, CERN, ya, menjadi sebuah jaringan yaitu namanya Internet. Nah, di mana dengan jaringan ini itu sudah mulai terdata semua domain-domain, ya, domain-domain tadi terdata itu sudah dipublikasikan, ya, dipublikkan. Jadi semua masyarakat umum bisa melihatnya. Itulah secara singkat perkembangan internet.
Oke, setelah tadi kita mengetahui secara singkat perkembangan internet, nah, kira-kira kapan ya internet mulai dikenalkan di Indonesia? Melalui sebuah situs aplikasi belajar Kemdikbud go.id itu saya menangkap keterangan bahwasanya internet mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1994 oleh beberapa ahli informatika, ya, di mana pada waktu itu sudah ada pemesanan untuk memesan Pizza Hut, ya. Nah, melalui dari situlah internet mulai dikenal di Indonesia. Oke, setelah tadi kita mengenal tentang internet, ada lagi sebuah jaringan, ya, yaitu namanya intranet. Nah, apakah kalian tahu intranet itu apa? Intranet itu adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya pada tempat, lokasi, atau domain tertentu saja, ya. Contoh misalnya di sebuah perusahaan atau perkantoran, di mana saling berhubungan komputer-komputer yang ada di perkantoran itu saling berhubungan, ya, dengan menggunakan sebuah komputer server yang menjadi sentralnya, ya, atau juga pemakaian pada lab komputer, ya, lab komputer, atau di tempat warnet, warung net, ya, warung untuk internet. Nah, itu dia menggunakan intranet, di mana untuk bisa mengontrol informasi-informasi yang hanya dibutuhkan pada tempat tersebut. Itu dia intranet. Nah, kalau begitu, perbedaan internet dan intranet itu apa ya? Perbedaannya yaitu yang pertama, internet itu dapat diakses oleh siapa saja atau umum, sedangkan intranet hanya orang atau lembaga tertentu saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya adalah data akses internet itu ke seluruh dunia, ya, secara global. Nah, sementara data akses intranet terbatas hanya tempat-tempat itu saja. Ya, misalnya di warung internet itu aja, di lab komputer itu saja, atau di perkantoran itu saja. Oke. Nah, perbedaan yang ketiga, data di internet itu keamanannya itu sangat rapuh, ya, karena bisa dilihat oleh semua kalangan, semua masyarakat. Jadi kalau ada misalnya yang iseng atau yang nakal, itu data itu bisa dihacker, ya, lalu dipakai untuk keperluan-keperluan yang tidak baik. Oke. Nah, sementara data di intranet itu lebih baik karena dia hanya dilihat oleh orang-orang tertentu saja, ya, orang-orang yang ada di tempat itu saja, tidak berganti-ganti. Oke. Itu adalah perbedaan internet dan intranet. Nah, berikut kita akan bahas mengenai manfaat atau keuntungan kita menggunakan internet. Yang pertama adalah kita akan memperoleh informasi dengan cepat dan luas, ya, karena informasinya itu kita dapat dari berbagai sumber di seluruh penjuru dunia. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, keuntungannya adalah kalau misalnya kita pakai untuk berjualan, ya, kita bisa memperoleh penghasilan, ya. Nah, tidak hanya berjualan aja, kalau misalnya kita membuat konten-konten lucu YouTube, disuruh-suruh di YouTube, ya, pasti kita akan kalau mendapat penghasilan apabila ada banyak yang menontonnya. Oke, itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga adalah kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat luas di penjuru dunia. Misalnya, bisa kita gunakan media-media sosial seperti WhatsApp, ya kan, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Oke. Lalu keuntungan yang keempat adalah, nah, ini bagi anak-anak ini bisa menonton film, ya. Nah, selain itu juga bisa juga bermain game, ya, dan lain sebagainya, ya. Ada banyak keuntungan dari
kita memanfaatkan atau menggunakan internet. Oke, setelah tadi kita mengetahui keuntungannya, berikut kita mengetahui ada kerugian loh yang ditimbulkan akibat kita selalu menggunakan internet. Ya, kerugian yang pertama itu adalah cyberbullying, ya, dimana pada saat memakai internet ini itu pembulian itu sangat mudah dilakukan di internet, ya, apalagi tanpa pengawasan dari orang tua atau lembaga yang mengawasi kegiatan-kegiatan bullying. Oke, itu kerugian yang pertama. Yang kedua, karena tidak terbatasnya akses informasi, jadi banyak konten-konten yang kurang baik, kurang cocok untuk anak-anak, ya, sehingga dapat menyebabkan kerusakan dari mental psikis perkembangan anak, ya, apalagi kalau misalnya tanpa didampingin oleh orang tua. Nah, yang ketiga, kerugiannya adalah terlalu seringnya memakai internet itu akan sangat membuang-buang waktu, ya, karena kita hanya duduk seharian di depan laptop atau depan handphone, ya, berselancar internet terus tanpa kita mempedulikan atau memanfaatkan waktu-waktu yang sempit untuk mengerjakan hal-hal yang lebih baik. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, terlalu sering menggunakan internet itu membuat kita abai, lalai dengan keluarga kita, ya, dengan lingkungan sekitar kita, ya, karena kita hanya bermurung atau berkegiatan di depan komputer terus atau di depan handphone terus. Jadi tidak terbangunnya komunikasi yang baik jadinya. Oke, kerugian yang keempat, ya, akan sangat terganggu kesehatan kita, ya, karena radiasi yang dipancarkan oleh komputer atau oleh laptop, ya, atau dengan handphone itu akan sangat merusak mata kita, terutama apalagi kalau misalnya kita sering menggunakan headset, ya, akan mengganggu, ya, pendengaran kita menjadi kurang baik. Oke, itulah beberapa kerugian yang ditimbulkan akibat keseringan kita menggunakan internet. Nah, berikut adalah beberapa aplikasi atau untuk berselancar, ya, atau untuk browser di internet, ya, menggunakan internet. Apa saja aplikasi itu? Yang pertama adalah Google Chrome, ya. Ini ada di komputer, ada juga di handphone kalian, ya. Lalu yang kedua adalah Mozilla Firefox, ya. Nah, ini biasanya selalu ada di komputer, ya, jarang ada di handphone. Kemudian ada lagi aplikasinya itu Internet Explorer, ya. Ini Internet Explorer ini aplikasi bawaan kalau misalnya kita membeli laptop ataupun komputer. Nah, ya, berikutnya adalah aplikasi Safari, ya. Ini jarang orang menggunakan, tapi ini adalah satu aplikasi yang biasa juga digunakan untuk berselancar atau browsing di internet. Nah, ada lagi yang lain yaitu Opera. Nah, Opera, ya, ini juga di salah satu aplikasi yang juga banyak dipakai oleh pengguna untuk berselancar menggunakan internet. Oke, itu adalah beberapa aplikasi yang dapat Bapak berikan contohnya. Baik, berikut Bapak akan mencoba menggunakan aplikasi dari berselancar, ya. Aplikasi yang digunakan untuk browser di internet. Di sini akan Bapak gunakan adalah aplikasi Google Chrome, ya, yang ada di handphone. Berikut caranya, pertama kita cari aplikasi dari Google Chrome-nya. Ini.
langsung muncul. Kebetulan di sini Bapak ada langsung menyetingnya, kita bisa ya. Kita bisa menggunakan aplikasi yang baru. Nah, ini dia. Sini kita akan coba membaca berita. Bapak akan coba dari Kompas. Caranya Bapak cari adalah www.kompas ya .com corona. Nah, di sini ada banyak ya. Bapak bisa cek salah satu di sini misalnya. Nah, ini adalah berita coronanya. Ya, penyebaran corona di Indonesia. Oke. Nah, itulah dia. Atau misalnya ingin mencari sosok pahlawan nasional, kebetulan ini adalah Hari Pendidikan, ya, mengingati Hari Pendidikan. Misalnya sini kita cari adalah siapa tokoh pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara, ya. Nah, ini akan muncul, ya, akan muncul banyak. Nah, inilah dia. Nah, di sini dapat dilihat ya, di mana tampilan awal atau biasanya paling atas itu situs paling atas, ya, itu adalah yang paling banyak atau paling sering dibuka. Ya, itu adalah yang paling atas, paling sering dibuka. Misalnya kita buka di sini adalah kita buka melalui yang Wikipedia, ya. Dari Wikipedia. Nah, ini dia sosoknya. Nah, banyak kita pelajari ya. Oke. Begitu saja contohnya. Ya, bisa kalian praktekkan di handphone kalian masing-masing, atau atau misalnya dalam salah satu handphone tertentu ada tidak menggunakan Google Chrome tapi menggunakan browser ya. Ada namanya browser. Nah, seperti itu bisa nanti kalian pakai juga untuk berselancar. Oke, begitu dulu penjelasan pemakaian dari salah satu aplikasi untuk berselancar. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai materi mengenal internet. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi siswa-siswi sekalian. Dan jangan lupa tekan selalu tombol subscribe, like, share, dan komen untuk bisa mendapatkan materi-materi TIK yang lainnya untuk menambah wawasan pengetahuan bagi siswa-siswi dalam mengikuti pembelajaran TIK. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di perjumpaan atau di pertemuan materi TIK lainnya. Terima kasih.